Menara London dibangun pada tahun 1078 oleh William sang penakluk. Menara ini telah menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa bersejarah di Inggris. Mulai dari sejarah tempat tinggal kerajaan hingga menjadi penjara yang menakutkan. Menara ini menyimpan banyak cerita gelap dan menyeramkan. Menara London awalnya dibangun sebagai benteng pertahanan dan simbol kekuasaan pada masa Norman. Selama berabad-abad, menara ini telah berfungsi sebagai istana kerajaan, penjara, gudang senjata, bahkan kebun binatang. Beberapa peristiwa tragis yang terkenal di Menara London diantaranya kisah Anne Boleyn yang dihukum mati akibat tuduhan kepada dirinya. Kemudian kisah Pangeran Edward yang dikurung oleh pamannya karena ambisi kekuasaan. Kisah Guy Fawkes yang dihukum mati akibat politik agama. Dan kisah Thomas Becket yang berakhir dengan tragis. Salah satu cerita peristiwa tragis yang paling terkenal di Menara London adalah kisah dari Anne Boleyn, istri kedua Raja Henry VIII, yang dieksekusi pada tahun 1536. Anne adalah salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah Inggris, terutama karena perannya dalam peristiwa yang mengarah pada reformasi Inggris. Anne lahir sekitar tahun 1501, meskipun tak ada yang tahu tanggal pastinya yang masih diperdebatkan hingga saat ini. Ia adalah putri dari Thomas Boleyn, seorang bangsawan dengan Elizabeth Howard. Anne dibesarkan dalam keluarga yang memiliki hubungan baik dengan istana Inggris, sehingga ia mendapatkan pendidikan yang baik dan memiliki kesempatan untuk tinggal di istana-istana Eropa. Anne kembali ke Inggris pada tahun 1522 dan menjadi salah satu dayang dari Ratu Catherine dari Aragon, istri pertama dari Raja Henry ke-8. Sekitar tahun 1525, Anne menarik perhatian dari Raja Henry VIII, dan sang raja mulai mengusahakan pernikahan mereka. Meskipun awalnya Anne menolak untuk menjadi selirnya. Sang raja sangat ingin mendapatkan pewaris laki-laki, namun Catherine hanya memberinya seorang putri bernama Mary. Henry memutuskan bahwa pernikahannya dengan Catherine tidak sah, dan ia berusaha untuk mendapatkan anulasi dari Paus. Ketika usahanya gagal, Henry memutuskan hubungannya dengan Gereja Katolik dan mendeklarasikan dirinya sebagai kepala gereja Inggris yang memungkinkan dia untuk menceraikan Catherine dan menikahi Anne di tahun 1533. Setelah pernikahannya dengan Raja Henry VIII, Anne dinobatkan sebagai Ratu Inggris pada September 1533. Anne melahirkan seorang putri bernama Elizabeth yang kelak menjadi Ratu Elizabeth pertama. Namun ketidakmampuannya untuk melahirkan seorang putra membuat posisinya terancam di istana. Seiring berjalannya waktu, hubungan Henry dan Anne semakin memburuk. Pada tahun 1536, Anne ditangkap dan dituduh melakukan perzinahan dan pengkhianatan. Beberapa konspirasi menyebutkan bahwa tuduhan ini kemungkinan besar direkayasa oleh lawan-lawan politiknya dan juga oleh Raja Henry yang ingin menikah lagi.
Anne diadili dan dinyatakan bersalah, meskipun bukti-bukti yang digunakan sangat dipertanyakan. Ia dieksekusi pada tanggal 19 Mei 1536 di Menara London. Meskipun hidupnya berakhir dengan tragis, Anne Boleyn meninggalkan warisan yang berharga, yakni putrinya Elizabeth pertama, yang menjadi salah satu ratu paling terkenal dalam sejarah Inggris. Ratu Elizabeth memerintahkan selama periode yang dikenal sebagai zaman keemasan Elizabeth. Anne juga dikenal karena peranan pentingnya dalam reformasi Inggris. Hingga saat ini, arwah Anne yang masih gentayangan dipercaya oleh pengunjung dan juga petugas. Banyak kesaksian dari pengunjung dan penjaga menara yang mengaku melihat sosok Anne berjalan tanpa kepala di sekitar menara, terutama di Kapel St. Peter at Vincula, di mana ia dimakamkan. Kisah menyeramkan lainnya datang dari kisah Pangeran Edward V dan adiknya Richard Duke of York. Pada tahun 1483, mereka dikurung di Menara London oleh pamannya Richard III yang sangat berambisi untuk merebut tahta. Mereka menghilang secara misterius dan dipercayai telah dibunuh. Pada tahun 1674, ditemukan dua kerangka anak di bawah tangga White Tower, yang diyakini adalah sisa-sisa dari tulang belulang kedua pangeran ini. Pangeran Edward V dan adiknya Richard adalah dua anak dari Raja Edward IV dari Inggris dengan Ratu Elizabeth Woodville. Pangeran Edward V lahir pada tanggal 2 November tahun 1470-an, dan setelah kematian dari mendiang ayahnya Raja Edward IV pada April 1483, ia menjadi pewaris tahta Inggris. Pangeran Edward V secara resmi diangkat sebagai raja pada usianya yang masih 12 tahun. Namun, kekuasaannya tidak pernah berjalan dengan baik. Hal ini kemungkinan diakibatkan karena ia masih terlalu muda untuk memerintah suatu negara sendirian. Setelah kematian Raja Edward IV, Pangeran Edward V dan adiknya Richard Duke of York dibawa ke Menara London oleh Lord Protector atau paman mereka, yaitu Richard Duke of Gloucester, yang kemudian akan menjadi Raja Richard III. Meskipun seharusnya menjadi raja, Pangeran Edward V dan adiknya tidak pernah naik tahta. Mereka menghilang dari rekaman sejarah setelah ditahan di Menara London, dan nasib mereka masih menjadi misteri yang belum terpecahkan bahkan hingga saat ini. Ada beberapa spekulasi yang menyatakan bahwa Richard III kemungkinan telah menggulingkan keponakannya karena ambisinya untuk mengamankan tahta. Teori konspirasi paling terkenal adalah bahwa Edward V dan adiknya dibunuh di Menara London pada masa pemerintahan Richard III. Namun, tidak ada bukti pasti yang menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka. Hingga akhirnya pada tahun 1674, sisa-sisa dua anak tersebut ditemukan terkubur di bawah tangga di Menara London. Mereka kemudian diidentifikasi sebagai sisa-sisa tulang belulang dari Pangeran Edward V dan Richard Duke of York, yang mana sebenarnya pemakaman mereka sudah dilakukan sejak tahun 1483. Kisah tragis Pangeran Edward V dan adiknya telah menginspirasi banyak sastrawan dan peneliti, termasuk dari karya William Shakespeare yang terkenal dengan judul Richard III. Nasib mereka yang masih misterius tetap menjadi subjek diskusi di kalangan sejarawan dan peneliti hingga saat ini.
Kisah mereka menunjukkan sisi gelap dari politik dan intrik di masa akhir Perang Mawar di Inggris yang menandai periode penting dalam sejarah kerajaan Inggris. Bahkan arwah mereka dikatakan masih menghantui Menara London hingga saat ini. Karena banyaknya laporan dari pengunjung yang melihat bayangan anak-anak di sekitar tempat tersebut. Selanjutnya yakni kisah Guy Fawkes, tokoh terkenal dalam plot Gunpowder yang gagal pada tahun 1605. Ia juga menghabiskan detik-detik waktu terakhir hidupnya di Menara London ini. Ia ditahan dan disiksa sebelum dieksekusi di menara ini. Guy Fawkes adalah tokoh terkenal dalam sejarah Inggris, terutama karena peranan pentingnya yang terlibat dalam plot bubarkan parlemen pada tahun 1605. Guy Fawkes lahir pada tahun 1570 di York, Inggris. Ia lahir dari keluarga yang berlatar belakang agama Katolik, yang mana di masa itu agama Katolik telah ditekan oleh bangsa Inggris dan Protestanisme, terutama Gereja Inggris menjadi agama resmi utama. Plot bubarkan parlemen ini adalah upaya untuk meledakkan gedung parlemen Inggris pada tanggal 5 November 1605. Pada saat itu, Raja James pertama dan sebagian besar anggota parlemen hadir di gedung parlemen Inggris. Tujuan utamanya adalah untuk mengakhiri penindasan terhadap kaum Katolik dan menggulingkan pemerintahan Protestan. Guy Fawkes adalah salah satu dari 11 konspirator yang terlibat dalam plot ini. Ia ditugaskan untuk menyimpan dan meledakkan bubuk mesio yang ditempatkan di bawah gedung parlemen. Hingga akhirnya Guy Fawkes ditangkap pada malam 4 atau 5 November 1605. Ketika saat itu penjaga gedung parlemen menemukan dia bersama dengan bubuk mesio yang disimpannya. Setelah ditangkap, Fawkes mengakui perannya dalam plot tersebut. Dan sebagai hukuman atas pengkhianatan yang telah dilakukan, Fawkes dihukum gantung, dikuliti, dan dicincang pada 31 Januari 1606. Namun belum sempat dieksekusi, Fawkes memutuskan untuk melompat dari tangga gantungan hingga mengakibatkan patah di bagian lehernya. Beberapa pengunjung melaporkan mendengar suara-suara jeritan dan rintihan dari sel-sel bawah tanah yang diyakini sebagai arwah dari Guy Fawkes. Peristiwa tragis selanjutnya datang dari Thomas Becket, Uskup Agung Canterbury yang dibunuh pada tahun 1170. Dikatakan juga menghantui Menara London. Becket pernah menghentikan pembangunan bagian dari menara yang dianggap melanggar hak-hak gereja. Beberapa penjaga dan pekerja melaporkan melihat penampakan biarawan yang tinggi dan berjubah hitam berjalan di lorong-lorong menara. Thomas Becket adalah seorang figur yang sangat penting dalam sejarah Inggris. Ia sangat dikenal oleh bangsawan kerajaan, terutama karena konfliknya yang pernah terjadi dengan Raja Henry II yang berujung pada kematian tragisnya. Thomas Becket lahir sekitar tahun 1118 di London, Inggris. Ia belajar di sekolah katedral di London dan Paris sebelum memulai karir sebagai sekretaris untuk Theobald dari Beck Uskup Canterbury, yang kemudian menjadi pendeta di Canterbury. Thomas Becket meniti karir di gereja dan menjadi teman dekat dari Raja Henry II Inggris. Pada tahun 1162, ia diangkat menjadi uskup Canterbury, kepala gereja Inggris. Setelah menjadi uskup, Thomas Becket mengalami perubahan drastis dalam sikapnya terhadap kekuasaan gereja, dan ia terlibat dalam konflik serius dengan Raja Henry II.
Konflik utama antara Thomas Becket dan Raja Henry II berasal dari upaya Henry untuk memperkuat kendali raja atas gereja di Inggris. Sementara Thomas Becket bersikeras pada otonomi gereja dan hak-haknya yang mandiri. Pada tahun 1164, Becket mengasingkan diri ke Prancis untuk beberapa tahun karena perbedaan pendapat tersebut dengan sang raja. Kemudian ia kembali ke Inggris pada tahun 1170, yang mana pada tahun tersebut berujung pada peristiwa tragis yang merenggut nyawanya. Pada tanggal 29 Desember 1170, 4 kesatria yang setia kepada Raja Henry II membunuh Thomas Becket di dalam Katedral Canterbury, yang mana pembunuhan ini dilakukan sebagai respon terhadap perintah secara tidak langsung dari Raja Henry II untuk menghilangkan Becket. Thomas Becket dikanonisasi sebagai santo oleh Gereja Katolik Roma pada tahun 1173 dan menjadi tokoh penting dalam kalender liturgi. Pembunuhan Becket mewujudkan bangsa Eropa dan menyebabkan Raja Henry II menanggung penyesalan publik yang besar. Kematian Becket juga menyebabkan perubahan besar dalam hubungan antara gereja dan bangsa Inggris pada saat itu. Thomas Becket terus dikenang sebagai tokoh yang berjuang untuk otonomi gereja dan keberaniannya dalam mempertahankan hak-hak gerejawi, serta sebagai martir yang penting dalam sejarah gereja dan politik Inggris. Beberapa pengunjung dan penjaga Menara London mengaku pernah merasakan suasana yang sangat menyeramkan saat berada di sini, seolah-olah ada banyak mata yang mengawasi mereka. Pengunjung lainnya juga menyatakan bahwa mereka melihat bayangan aneh di kapel, sangat menakutkan. Dan juga beberapa penjaga menara yang mengaku sering mendengar suara langkah kaki dan pintu yang terbuka sendiri di malam hari. Beberapa penjaga bahkan mengaku melihat penampakan hantu Anipolin. Berakhirlah sudah pembahasan kisah Menara London ini. Menurut kalian, apakah menara ini benar-benar memiliki kisah yang berhantu atau hanya sekedar cerita legenda? Tempat ini memang dipenuhi dengan cerita-cerita kelam yang membuat kita merenung tentang sejarah panjang akan peristiwa tragisnya. Selain kisah-kisah terkenal tadi, Menara London juga dikenal dengan berbagai cerita misteri lainnya, seperti hantu Lady Jane Grey yang dihukum mati pada tahun 1554, dan ia sering terlihat di menara saat menjelang hari eksekusinya. Ada juga cerita tentang hantu Henry ke-6 yang dibunuh di kapel Wakefield saat ia berdoa. Hantu Henry ini dikatakan muncul setiap malam pada saat peringatan kematiannya. Gimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik jika cerita Lady Jane dan Henry ke-6 kita bahas di video selanjutnya? Silahkan tulis di kolom komentar.